Salam, selamat bertemu kembali lagi. Saya Mary Antonini seperti biasa membaca bacaan misi. Dan pada hari ini adalah Sabat ke-7, 14 November 2020. Dan tajuk misi kita pada hari ini adalah Suara Lembut. Wilbur Ferreira mendapati dirinya memandu kereta dengan sepupu yang tidak pernah dilihatnya dalam masa 30 tahun. Semasa mereka pergi ke majelis perkawinan di India Tengah Selatan, istri Wilbur memanggil untuk melihat bagaimana keadaannya. Bagus, puji Tuhan, Wilbur membalas. Sepupunya Walter memandang dengan terkejut. Tidak banyak orang Kristen di India. Apa agama Anda? Dia tanya. Wilbur menjelaskan bahwa dia telah pergi ke gereja setiap hari Minggu sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak berhenti mempercayai banyak kepercayaannya. Semua orang kafir, kata Wilbur. Alkitab mengatakan, Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah ada Tuhan lain di hadapanmu. Tetapi gereja itu menyembah Maria, orang-orang kudus, dan banyak berhala. Saya mencari kebenaran. Jangan risau, kata Walter. Anda hampir dengan kebenaran. Suatu hari Tuhan akan memberi petunjuk kepada Anda ke gereja yang betul. Pada majelis perkawinan, jamuan makan hanya terdiri daripada makanan vegetarian. Wilbur kecewa karena tidak melihat babi. Pulang ke rumah, dia kembali untuk mencari kebenaran. Dia mengunjungi tempat-tempat ibadat bukan Kristen di kampung halamannya, Begaluru. Dia tahu Tuhan ada di suatu tempat dan dia mampu mencarinya. Wilbur semakin yakin bahwa gereja masa kecilnya telah menyimpang dari Alkitab. Pada hari Sabtu, dia memberitahu istrinya Nancy bahwa dia tidak lagi ingin pergi ke gereja bersamanya. Ini adalah gereja palsu dengan kepercayaan pagan. Pada malam itu, Nancy memanggil ahli keluarga untuk meminta mereka memujuk Wilbur untuk pergi ke gereja bersamanya, tetapi dia tetap tertutup. Pada masa yang sama, dia bertanya-tanya gereja mana yang harus dihadiri. Pada waktu pagi, dia memikirkan gereja mana yang akan dia hadiri. Ketika dia berjalan ke kedai untuk membeli makanan untuk makan tengah hari, tiba-tiba dia terdengar suara lelaki lembut. Panggil sepupu kamu, kata suara itu. Wilbur tidak mengindahkan suara itu dan terus berjalan. Panggil sepupu kamu, kata suara itu lagi. Wilbur berhenti. Panggil sepupu kamu, kata suara itu lagi. Wilbur mengeluarkan telepon bimbitnya dan memanggil Walter. Setelah memberitahunya mengenai perselisihannya dengan istrinya, dia bertanya di gereja mana yang dihadiri sepupunya. Saya pergi ke gereja Kristen Advent hari ke-7, jawab Walter. Wilbur telah melihat tanda-tanda gereja Advent, tetapi tidak tahu bagaimana denominasi itu. Walter mengadakan kajian Alkitab selama 3 hari pada minggu itu. Sabtu berikutnya, Wilbur pergi ke gereja Advent yang berbahasa Inggris, High Street. Dia sangat suka berkumpul belajar Alkitab sekolah Sabat. Nancy menentang kepercayaan baru Wilbur dan dia berdebat dengan dia setiap hari. Tetapi dia melihat dengan terkejut ketika gaya hidup Wilbur perlahan-lahan berubah. Dia suka bahwa Wilbur tidak lagi menggunakan tembakau dan minum alkohol. Dia kagum karena Wilbur menyediakan makanan itu Sabat sehari lebih awal. Dia tidak memahami mengapa suaminya berhenti makan telur dan susu dan memberikannya kepada anak lelaki mereka. Wilbur menjelaskan bahwa dia ingin menghormati Tuhan dalam semua tindakannya, termasuk dengan memelihara hari Sabat dan memperlakukan tubuhnya sebagai bait suci Tuhan. Dia harus mengakui bahwa kesehatannya
jauh lebih baik daripada sebelumnya, yang mana dia mengalami sakit leher kronis. Ketika gereja Advent menganjurkan klinik kesehatan percuma, Wilbur mengajak Nancy untuk pergi bersamanya dan belajar sesuatu tentang kesehatan yang baik. Dia tergerak untuk mendengar seseorang. Dia tergerak untuk mendengar seorang dokter yang menjelaskan hubungan erat antara kesejahteraan fisikal dan rohani. Itu adalah ide baru untuk dia. Pulang ke rumah, dia dengan senang hati menelepon rakan-rakan untuk memberitahu mereka tentang klinik. Pada hari Sabat berikutnya, dia menolak jemputan ke gereja tetapi mengizinkan bahwa membawa anak mereka untuk pertama kalinya. Anak lelaki itu menyukai sekolah Sabat kanak-kanak, kisah kanak-kanak di gereja, dan persekutuan selepas itu. Pada malam itu, dia dengan gembira memberitahu ibunya tentang semua yang dia lihat. Rasa ingin tahu Nancy meningkatkan dan dia meminta pelajaran Alkitab. Setelah mengetahui tentang hari Sabat, semasa belajar Alkitab beberapa hari kemudian, dia segera mengambil sikap. Saya tidak akan bekerja pada hari Sabat lagi, katanya. Walaupun saya kehilangan pekerjaan, saya tidak akan bekerja. Hari ini, Wilbur dan Nancy adalah pekerja perubatan sepenuh masa, mendidik orang tentang kesehatan yang baik di India. Kami menjangkau orang-orang yang memerlukan mengajar mereka prinsip-prinsip kesehatan dan menghubungkannya dengan penyembuh sejati, kata Wilbur. Persembahan Sabat ke-13 subuh ini akan membantu membina 2 gereja di Bengaluru, bandar utama terdekat dengan tempat Wilbur kini tinggal bersama keluarganya. Terima kasih karena merancang tawaran yang murah. Saudara dan saudari, melalui cerita misi tadi kita telah dengar bahwa kehidupan kita harus menjadi satu teladan yang baik, yang menunjukkan bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan melalui kesehatan fisikal kita. Jemput Tuhan dalam kehidupan kita, dan pasti kita dapat berubah dari kehidupan kita yang kabur menjadi yang jernih. Tuhan memberkati.